This meeting is being recorded. Ya, baik. Sore ini akan kita lanjutkan ya pembahasan kita. Kalau nggak salah untuk yang minggu lalu kita sudah membahas tentang AHP, hanya saja baru sampai ke matriks perbandingan berpasangan ya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan topiknya. Tapi sebelum kita melanjutkan, saya overview dulu ya materi kita minggu lalu. Jadi untuk AHP ini intinya ada 3 basic function ya dalam AHP, yaitu permasalahan itu kita strukturkan dengan menggunakan hierarki. Jadi permasalahan itu kita breakdown dengan menggunakan hierarki. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengukuran dengan menggunakan rasio. Jadi dalam AHP ini input datanya itu adalah dalam bentuk rasio atau perbandingan gitu ya, di mana perbandingan di situ adalah perbandingan berpasangan dari setiap item yang kita bandingkan. Begitu. Nah, jadi di breakdown gitu ya, kemudian kita hitung masing-masing, makanya nanti akan kita kenal sebagai local weight karena kita hitung bobotnya berdasarkan matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk. Nah, kemudian setelah itu maka kita lakukan sintesis gitu, jadi digabung lagi menjadi satu. Nah, kurang lebih itu adalah 3 basic function dari AHP. Ini contoh hierarkinya, ada 3 level hierarki gitu ya. Yang paling atas itu adalah tujuannya. Tujuan ini kita breakdown menjadi beberapa kriteria gitu. Kemudian yang paling bawah itu adalah alternatif, yang nantinya outputnya atau yang kita putuskan itu adalah alternatif ya, urutan dari alternatif itu. Baik, nah ini adalah step-step dalam perhitungan AHP. Jadi kita strukturkan permasalahan dengan menggunakan hierarki, kemudian kita perform perbandingan berpasangan di setiap level, kemudian kita hitung ini ya, local weight-nya. Maaf, ya, kita hitung local weight-nya. Kalau sudah, kemudian kita lakukan komposisi ya, dihitung digabung keseluruhan level itu sampai menghasilkan suatu keputusan. Nah, baik. Kemudian kita kemarin juga sudah membahas tentang matriks perbandingan berpasangan. Ya, data dalam AHP itu dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan antar item di level yang sama. Gitu ya. Jadi pada dasarnya entry dalam AHP itu merupakan seolah-olah ini ya, bobot dari item satu ke item yang lain begitu. Nah, baik. Kemudian ini adalah matriks perbandingan berpasangannya. Ada beberapa syarat, semua entry harus positif, kemudian matriksnya itu adalah resiprokal, di mana AJI itu sama dengan 1/AIJ. Nah, tentu saja dalam hal ini diagonal elemennya adalah 1 karena dia dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, maka jumlah entry data dalam AHP itu adalah sesuai dengan jumlah item atau jumlah entry matriks ya, yaitu yang separuh diagonal elemen gitu ya, jadi separuh ke atas. Dengan kata lain jumlah data yang dibutuhkan adalah N kalikan N-1 dibagi 2, di mana N itu adalah jumlah objek yang akan kita bandingkan. Nah, kemudian berdasarkan sifat entry matriksnya atau angka-angka dalam matriks perbandingan berpasangan itu, nah maka matriks itu bisa dikategorikan sebagai matriks yang perfectly konsisten dan imperfectly konsisten. Kalau matriks yang perfectly konsisten, itu semua entry dalam matriks itu memenuhi persamaan AIJ sama dengan AIK kali AKJ. Nah, jika tidak semua matriks itu memenuhi persamaan itu, maka dikatakan matriksnya itu tidak perfectly konsisten atau imperfectly konsisten. Nah, untuk matriks yang perfectly konsisten gitu ya, untuk yang matriks perfectly konsisten, maka bobot dari item yang kita bandingkan, jadi kan kalau kita melakukan perbandingan berpasangan gitu ya dalam suatu matriks, nah berdasarkan angka-angka itu maka kita bisa menghitung gitu ya seberapa penting atau bobot yang paling bobot dari masing-masing item itu berapa, yang itu menunjukkan seberapa penting item itu ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, berdasarkan entry matriksnya, berdasarkan entry matriks A, di mana matriks A itu adalah perbandingan berpasangan antar itemnya.
kita bisa menghitung bobot dari masing-masing item itu. Gitu. Jadi idenya kalau kita tuh membandingkan secara berpasangan, terus itu kalau diolah gitu ya, nanti kita akan mendapatkan bobot dari masing-masing item itu. Nah, kalau matriks yang perfectly konsisten, maka bobot dari matriks itu bisa kita cari dengan menggunakan normalisasi kolom. Nah, normalisasi kolomnya ini bebas ya, mau kolom manapun itu akan menghasilkan nilai yang sama, tapi itu untuk matriks yang perfectly konsisten. Jadi kalau matriks yang perfectly konsisten, itu kita untuk mencari bobotnya, kita bisa menggunakan normalisasi kolom. Nah, kemudian bagaimana kalau matriksnya itu adalah imperfect? Karena pada dasarnya seringkali matriks dalam AHP itu imperfect gitu, karena entry-nya itu adalah berdasarkan human judgment gitu. Nah, kalau matriksnya imperfect, maka untuk mencari bobot itu kita menggunakan pendekatan eigenvektor untuk mencari bobotnya. Gitu ya. Dan persamaan yang digunakan itu adalah A min lambda IW sama dengan 0. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang perfectly konsisten tadi, ini kan persamaannya A min NIW sama dengan 0. Nah, sehingga bedanya adalah di N di sini. N itu kalau yang imperfectly konsisten diganti dengan lambda. Gitu kan? Nah, sehingga selisih antara N dengan lambda itu kita bisa gunakan untuk menentukan atau menghitung ya seberapa besar inkonsistensi dari matriks kita itu. Nah, inilah idenya untuk yang CI ya, konsistensi indeks, yaitu kita membandingkan antara lambda dengan N. Nah, baik. Kemudian, karena inkonsistensi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ya dalam AHP, sehingga itu diperbolehkan, tapi di sini ada ada aturan di threshold ya, ada threshold value-nya gitu, sampai sejauh mana sih inkonsistensi itu diperbolehkan. Nah, ini ada 10% rule ya, jadi rasio antara konsistensi indeks matriks kita dengan random index itu tidak boleh lebih dari 10%. Kalau lebih dari 10%, maka dikatakan inkonsistensinya itu terlalu besar. Begitu, inkonsistensinya itu terlalu besar sehingga matriksnya tidak bisa dipakai, sehingga harus direassess gitu ya matriksnya. Nah, ini kurang lebih cara-caranya ya, bagaimana cara untuk memperbaiki kalau misalnya CR matriks kita itu terlalu besar. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya yang sudah kita bahas kemarin. Baik, kemudian ini ada metode pendekatan ya, metode pendekatan untuk menghitung lambda dan W-nya. Kalau tadi itu golden standardnya atau standarnya itu ya kalau mencari lambda dan W adalah menggunakan eigenvektor dan eigenvalue-nya gitu ya. Hanya saja masalahnya bagaimana kalau N-nya itu terlalu besar. Yang kita bandingkan itu terlalu besar sehingga matriks yang terbentuk itu ukurannya terlalu besar. Kalau matriks yang terbentuk itu ukurannya terlalu besar, maka untuk mencari nilai eigenvalue dan eigenvektor itu kan tidak bisa atau sulit lah, kurang lebih seperti itu ya, membutuhkan alat perhitungan yang memadai. Nah, bagaimana kalau itu tidak tersedia, gitu ya? Nah, maka di sini ada dua pendekatan, yaitu raw geometric mean dan kolom normalisasi. Nah, ini untuk raw geometric mean, intinya kita mencari geometric mean dari matriks kita itu untuk setiap baris. Nah, kemudian itu rata-ratanya atau bobotnya ya, bobot dari geometric mean itu digunakan sebagai dasar untuk menentukan W-nya gitu. Jadi normalized weight-nya itu berdasarkan geometric mean-nya. Seperti ini. Nah, setelah kemudian bagaimana untuk lambdanya, pendekatan untuk lambda. Nah, pendekatan untuk lambda di sini didekati dengan perkalian antara entry matriks itu dengan bobotnya dengan dibagi bobot dari baris yang digunakan ya. Ini contohnya seperti itu. Itu raw geometric mean. Yang kedua adalah kolom normalisasi. Ini contoh kolom normalisasi. Kalau kolom normalisasi itu adalah kita menggunakan pendekatan seperti yang perfectly konsisten ya. Perfectly konsisten itu kan dengan menggunakan kolom normalisasi. Hanya saja kalau waktu perfectly konsisten itu kita menggunakan normalisasi kolom 1, 2, 3 itu menghasilkan hasil yang sama.
Nah, kalau di sini karena matriksnya itu tidak perfectly konsisten, maka Anda bisa lihat di situ hasilnya beda-beda. Nah, sehingga kita rata-rata untuk setiap baris. Nah, rata-rata setiap baris dari normalized column itulah yang kita gunakan sebagai pendekatan untuk bobotnya. Lambdanya caranya sama seperti tadi ya, perkalian antara entry matriksnya dengan bobotnya, dibagi dengan bobot baris mana yang kita gunakan sebagai dasar perhitungan. Nah, itu adalah metode pendekatan dan secara umum itu geometric mean itu lebih bagus daripada kolom normalisasi. Nah, sehingga di sini disarankan kalau misalnya kita tidak bisa dengan exact method atau eigenvektor karena butuh waktu yang cepat, kemudian tidak ada fasilitas perhitungan yang memadai, maka gunakanlah geometric mean. Toh itu juga tidak terlalu sulit gitu ya. Baik, kita kemarin sampai situ. Sekarang akan kita lanjutkan bagaimana menggunakan data-data yang dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan tadi untuk menyelesaikan keseluruhan masalah, gitu ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan baru fokus ke datanya, jadi datanya dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan, terus bagaimana sifat-sifat matriks itu, gimana ngitung bobot local weight ya, local weight itu ngitung W dari setiap matriks. Nah, sekarang akan kita gunakan itu untuk menyelesaikan permasalahan secara umum. Nah, untuk itu kita gunakan ini, contoh yang sederhana ini, yaitu tiga level ya, 3 level hierarki, penentuan ini, kepuasan kerja ya, job satisfaction. Nah, di job satisfaction, jadi tujuannya adalah job satisfaction gitu, menentukan kepuasan pekerjaannya. Kemudian dia menggunakan, itu di breakdown, kan job satisfaction itu sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang abstrak, kemudian itu diturunkan menjadi kriteria apa sih yang dinamakan kepuasan pekerjaan gitu. Nah, itu diukur dari apa? Ternyata di sini orang ini menggunakan 6 kriteria. Nah, 6 kriteria yang dia gunakan, yaitu riset, growth, benefit, kolega, lokasi, reputasi. Jadi, ada 6 kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan pekerjaan apa yang paling baik untuk dia, gitu, yang ideal untuk dia. Nah, memang untuk AHP ini didesain untuk single decision maker ya. Single decision maker itu artinya ya hanya berdasarkan satu orang, sehingga nanti kalau misalnya ternyata pengambil keputusannya itu lebih dari satu gitu, nah maka nanti akan ada adjustment gimana sih supaya suaranya itu jadi satu gitu ya. Jelasnya maksudnya ya. Kalau ini kan yang menentukan kan hanya satu orang ya, karena dia yang akan memilih pekerjaan itu. Nah, Anda bayangkan kalau misalnya yang masalah yang ingin dipecahkan itu misalnya untuk menentukan prioritas industri unggulan misalnya di suatu pemerintah daerah gitu. Nah, maka stakeholder-nya kan banyak ya. Tidak hanya kepala daerahnya saja, tapi mungkin ada bapedanya, kemudian di pemerintahan daerah itu juga ada beberapa bagian gitu ya yang ikut merumuskan gitu. Nah, maka di sana kan decision maker-nya banyak ya, stakeholder-nya banyak. Nah, ketika stakeholder-nya banyak itu, kalau misalnya akan menggunakan AHP, itu tetap yang diinputkan itu satu angka. Nah, maka yang terjadi adalah gimana sih proses untuk mengintegrasikan pendapat masing-masing itu menjadi satu angka. Kan gitu. Nah, kalau misalnya mereka itu diasumsikan proporsinya sama, proporsinya itu maksudnya bobotnya sama gitu ya, tidak ada yang lebih berpengaruh dibandingkan yang lain, gitu artinya ya bobotnya sama. Nah, maka biasanya mereka di rata-rata gitu ya. Nah, cara merata-ratakannya yang biasa digunakan itu di geometric mean gitu. Kalau dalam AHP memang untuk merata-rata biasanya pakai geometric mean. Artinya gini, misalnya ini berapa sih kita berempat ya, saya dan Anda bertiga gitu. Ingin memutuskan kita itu misalnya mau pergi kemana gitu ya, piknik kemana gitu ya. Nah, itu kan pertimbangannya, kriterianya banyak. Kriterianya ada suasananya menyenangkan apa enggak tempatnya, kemudian murah apa mahal misalnya ya, kemudian kemudahan transportasi dan seterusnya. Nah, terus kita misalnya pakai AHP nih. Nah, kalau misalnya kita semua kan dalam kelompok ini ya, itu bobotnya sama gitulah ya, bobotnya sama. Nah, maka misalnya nih, buat saya antara budget dengan kemenarikan gitu ya, kalau apa ya, daya tarik lah, attractiveness gitu ya,
attractiveness suatu tempat, misalnya buat saya lebih menguntungkan budget lah, gitu ya. Wong saya ngirit kok, pokoknya gak apa-apa lah, gak terlalu menarik, tapi murah misalnya. Nah buat saya itu terus saya ngisi attractiveness lebih penting dengan nilai sedikit lebih penting. Misalnya saya kasih nilai 3. Nah ternyata Mbak Olivia itu beda lagi, gitu ya. Beda lagi Mbak Olivia misalnya ngasih nilai setengah, karena buat Mbak Olivia itu attractiveness itu lebih penting dibandingkan budget misalnya. Nah nanti Mas Farudin beda lagi, Mbak Intan beda lagi kan gitu. Nah padahal untuk mengisi di pairwise kolomnya di sini misalnya, ini kan harus ada cuma nih maaf, ini kan cuma satu angka ya, satu angka. Nah terus gimana caranya nih mengcombine kita berempat tadi, saya ngisi 3, Mbak Olivia ngisi setengah, Mas Farudin 1/5 misalnya, Mbak Intan 1 misalnya. Nah terus gimana? Lah ini semua dikaliin semua, dikalikan semua terus diakar pangkat 4. Seperti ide dari raw geometric mean tadi. Nah itu yang banyak digunakan ya. Sebenarnya merata-rata tapi dengan menggunakan rata-rata geometrik gitu ya, begitu. Nah jadi itu caranya ketika bobotnya itu beda-beda. Bobotnya beda-beda maaf. Bobotnya sama gitu ya. Lah nek bobotnya beda-beda gimana? Kalau bobotnya beda-beda ya nanti dikalikan dengan bobotnya. Bobotnya beda-beda itu maksudnya misalnya gini. Mas Farudin kebetulan ketua kelas misalnya ya, dia yang mempunyai suara paling kuat dibandingkan kita bertiga, karena sebagai ketua kelas misalnya, bobotnya 2 kalinya kita. Nah maka nanti jawaban dari Mas Farudin itu dikalikan dengan bobotnya Mas Farudin gitu. Jawaban saya dikalikan dengan bobot saya dan seterusnya. Itu kalau misalnya dengan pembobotan ya. Jadi kalau pembobotan misalnya Mas Farudin 2 kali lipat dengan yang lain, berarti orangnya jadi 5 ya. 5, 0. Nah, kalau misalnya saya 0,2, Mbak Olivia 0,2, Mbak Intan 0,2, berarti Mas Farudin 0,4 itu bobotnya. Nah, sehingga jawabannya tadi masing-masing dikalikan bobotnya. Paham ya maksudnya ya? Ini untuk cara mengagregat jadi satu gitu. Kalau misalnya yang stakeholdernya itu lebih dari 1. Nah, jadi jawaban saya dikalikan 0,2, jawaban Mbak Olivia kalikan 0,2, Mbak Intan kali 0,2, Mas Farudin kali 0,4. Karena dianggap dia itu bobotnya atau hak suaranya itu 2 kali lipat yang lain. Karena beliau sebagai ketua, kita semua sebagai anggota. Nah, misalnya seperti itu. Ini misalnya, gitu ya. Nah, oke. Ini tentang tadi ya, entry. Saya ulangi lagi di sini ya. Jadi, untuk AHP ini memang didesain untuk single decision maker. Sehingga tadi ketika decision maker-nya lebih dari 1, maka jawaban para decision maker tadi itu harus diagregat menjadi 1, baru diinputkan ke matriks perbandingan berpasangan yang terjadi. Ya, oke. Ini contohnya kita gunakan misalnya job satisfaction, ada 6 kriteria yang dia pertimbangkan, kemudian alternatifnya ada 3. Nah, kita lihat berdasarkan hal ini, maka berapa jumlah matriks perbandingan berpasangan yang diperlukan ya, karena data dalam AHP kan dalam bentuk pairwise gitu kan. Nah, maka kita akan punya matriks ukuran 3 kali 3 ya, karena di level 3 ini ada 3, berarti kan 3 kali 3 nih yang dibandingkan ya. Berapa jumlah matriksnya? Nah, jumlah matriksnya itu tergantung pada level di atasnya gitu. Nah, di atasnya ini ada 6, berarti kita akan punya 6 matriks ukuran 3 kali 3. Kemudian kita naik ke sini. Kita naik ke sini berarti kita punya matriks ukuran 6 kali 6 gitu ya. Berapa jumlahnya? Lihat satu level di atasnya. Satu level di atasnya cuma ada 1. Berarti kita akan punya 1 matriks ukuran 6 kali 6. Nah, inilah yang dibutuhkan. Jadi kita memerlukan data berupa matriks ukuran 6 kali 6, 1, dan 3 kali 3 jumlahnya 6. Nah, misalnya datanya ini adalah yang level 2 ya, 1 matriks ukuran 6 kali 6. Jumlah datanya berapa? Jumlah datanya itu ya 6 dikalikan 6 dikurangi 1 dibagi 2. Nah, berarti 6 kali 5, 30 dibagi udah 15 ya. Nah, ini ada 15 data nih kalau ada. Nah, ini yang saya kotai, ini ada 15 data. Begitu, itu yang diperlukan. Nah, mungkin kemarin sudah saya contohkan ya, misalnya untuk mencari data AHP itu misalnya kayak gini, kita bandingkan antara research
dengan growth misalnya. Nah, ini lebih penting mana? Di tengah itu angka 1, di sini angka 9, di sini angka 9 gitu ya. Terus ya ini itu skalanya semuanya 1 sampai 9, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini juga 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya sampai 9. Nah, responden itu disuruh memilih antara riset dengan growth, menurut dia lebih penting mana. Kalau menurut orang ini riset dengan growth itu sama penting, maka dia akan ngisi angka ini. Begitu. Kemudian di bawahnya lagi ini research dengan benefit gitu ya, research dengan benefit sama gitu. 1, ini 9, ini 9. Nah, sama ini 2, 3 dan seterusnya, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Riset dengan benefit lebih mana? Kebetulan buat dia riset dan benefit sama, maka dia ngisi lagi angka 1. Riset dengan kolega buat dia itu riset lebih penting, makanya ini ya, riset dengan kolega riset lebih penting, berarti dia ngisi ke sebelah kiri gitu ya. Jadi misalnya satu lagi riset dengan kolega gitu ya, kolega. Nah, ini 1 dan seterusnya. Nah, ternyata buat dia riset dengan kolega ini lebih penting riset 4. Nah, maka dia akan ngisi di sini 4. Nah, gitu caranya ya, antara lain ngisi kuesionernya seperti itu. Baik. Jadi kita membutuhkan jadi ada 15. Jadi 15 data tuh ada 15 kayak gini loh, 15 perbandingan gitu ya. Untuk ngisi tabel ukuran 6 kali 6 itu. Jadi riset dengan growth, riset benefit, riset kolega, riset lokasi, riset reputasi dan seterusnya. Nanti jumlahnya ada 15 pertanyaan. Itu di level 2. Terus turun di level 3. Level 3 tadi kita punya 6 ya, 6 matriks perbandingan 3 kali 3, yaitu membandingkan A, B, C itu. Nah, ini ada 6 ini with respect to riset, growth, benefit, kolega, lokasi, reputasi. Jadi kita punya 6. Nah, untuk setiap matriks yang terbentuk tadi, kita hitung local weight dan konsistensinya. Jadi ini kita hitung local weight, ini local weight-nya, dan konsistensinya untuk mengevaluasi apakah matriks kita itu bisa dipakai enggak. Gitu ya, berarti kan harus 2 informasi itu yang harus kita dapatkan untuk setiap matriks ya. Untuk setiap matriks kita harus menghitung local weight-nya dan konsistensinya. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga di sini kita dapatkan misalnya untuk yang kriteria ya, untuk yang kriteria bobot tertinggi itu ada di sini, reputasi. Ini bobot tertinggi ya. Nah, sehingga artinya untuk orang ini maka reputasi adalah yang paling penting buat dia karena dia punya bobot yang paling tinggi. Apa yang terpenting kedua? Kita lihat. Yang terpenting kedua itu tertinggi kedua di sini. Nah, yang terpenting kedua itu adalah benefit menurut dia ya. Jadi yang pertama adalah reputasi, terpenting kedua adalah benefit, terpenting ketiga ini. Terpenting ketiga adalah pertumbuhan perusahaan itu, diikuti dengan bagaimana riset di perusahaan itu, kemudian lokasi dan lokasi dan yang terakhir adalah kolega. Nah, sehingga seperti ini ya, ada 6 kriteria, belum tentu mereka punya bobot yang sama. Nah, ternyata buat decision maker ini seperti itu urutannya. Yang terpenting reputasi, disusul dengan benefit dan seterusnya. Kalau di bawahnya kita bandingkan yang alternatif ya. Jadi untuk ketiga company itu dari sisi riset maka yang menang adalah company B dari sisi riset. Kalau dari sisi growth, pertumbuhan yang paling bagus adalah company C. Dari sisi pertumbuhan perusahaan. Kalau dari sisi benefit, yang memberikan benefit paling tinggi itu company C. Dari sisi kolega, company B nih yang paling enak. Mungkin temennya banyak di sana, mungkin seperti itu ya. Dari sisi lokasi itu A dan B itu sama. Dari sisi reputasi, A itu jauh lebih bagus dibandingkan 2 yang lain. Nah, sehingga kan kita bisa lihat di sini. Ternyata untuk masing-masing kriteria pemenangnya itu beda-beda. Gitu ya, pemenangnya beda-beda. Benefit yang paling menguntungkan ini dan seterusnya. Nah, dari situ selanjutnya kita gabungkanlah di sini. Inilah yang dimaksud dengan sintesis tadi. Ya, jadi ada masalah besar, ini masalah besar, kita strukturkan dalam hierarki, kemudian
di breakdown gitu ya, di breakdown kita selesaikan secara lokal untuk mendapatkan local weight, di decompose gitu. Kemudian yang terakhir itu kita lakukan sintesis, digabungkan lagi jadi satu. Ini adalah proses sintesisnya. Ya, sehingga kita dapatkan untuk global weight-nya gitu ya, global weight untuk, jadi ini weight untuk company A itu sama dengan 0,158 dikalikan 0,137 ditambah company B 0,189, nilai untuk growth-nya adalah 0,097, company dan seterusnya ya. Yang terakhir adalah reputasi dikalikan 0,793. Nah, didapatkan itu 0,374 dan seterusnya. Nah, sehingga alternatifnya adalah dipilihlah company A. Nah, ini AHP itu seperti itu. Sehingga kan bisa kelihatan kan ya, ada satu masalah besar, dibuat struktur, kemudian dipecah-pecah dalam hal ini artinya diselesaikan secara lokal gitu ya. Lokal tadi ya diselesaikan sendiri-sendiri, lokal per level tadi ya, diselesaikan secara independen. Makanya kemarin saya singgung asumsi dalam AHP itu semuanya harus independen. Karena kita dalam menyelesaikan itu kan menyelesaikan satu level gitu ya untuk satu kriteria, selesaikan sampai selesai, satu level untuk kriteria lain dan seterusnya. Sehingga di sini asumsinya kan antar kriteria saling independen sehingga kita bisa menyelesaikan secara sendiri gitu ya, secara individu gitulah untuk kriteria tertentu. Nah, oke, seperti ini ya proses sintesisnya. Nah, hierarki itu tidak harus seimbang seperti yang dicontohkan tadi ya. Kalau yang dicontohkan itu kan yang seperti ini ya, simetris gitu. Nggak harus seperti itu gitu ya. Kriteria juga nggak harus satu, bisa diturunkan jadi 2 dan seterusnya. Atau secara umum yang sini gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ada mungkin kriteria yang harus diturunkan menjadi subkriteria. Bahkan ada yang harus diturunkan menjadi sub-sub kriteria. Tapi ada juga kriteria yang bisa langsung ke alternatif. Jadi seperti C2 ini adalah kriteria yang bisa langsung ke alternatif. C4 juga, tapi C1 harus diturunkan menjadi subkriteria. C3 bahkan diturunkan menjadi sub-sub kriteria gitu. Nah ini tidak masalah gitu ya, karena ada kriteria yang bisa di breakdown lebih lanjut, tapi ada juga yang tidak perlu. Nah ini contoh hierarki yang sederhana, ini yang sebelah kanan dia yang kasus sama tadi job satisfaction. Andaikan untuk yang growth itu dibedakan menjadi 2 yaitu short term dan long term. Sedangkan untuk kriteria yang lain tetap gitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa yang didetailkan itu hanya satu gitu ya, sedangkan yang lain itu tidak perlu. Ini sangat mungkin sekali seperti ini. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ada kriteria yang kita breakdown menjadi subkriteria gitu. Nah, idenya sama sebenarnya. Jadi kita lakukan perbandingan berpasangan untuk satu level dengan with respect to gitu ya, dengan pertimbangan atau dengan parameter satu kriteria di atasnya. Nah, kita lihat apa sih yang menjadi kriteria di atasnya, seperti itu. Jadi misalnya di sini untuk 3 company ini yang menjadi kriteria di atasnya, kriteria di atas alternatif itu sering disebut sebagai leaf kriteria. Leaf kriteria itu ya kriteria yang ini bahasa gampangannya ya. Di atas ini bukan bahasa baku. Di atas alternatif yang di atas apa langsung. Ini benar-benar bukan bahasa baku, cuman yang maksudnya kriteria yang berada langsung di atas alternatif gitu ya. Jadi ini ya kalau di gambar ini tuh yang ada cabangnya 4, ini maksudnya leaf kriteria. Nah ini contoh ini adalah leaf kriteria itu maksudnya. Jadi di bawahnya itu langsung alternatif, nah itu leaf kriteria. Nah sehingga kita akan membandingkan setiap alternatif itu with respect to setiap leaf kriteria. Ini ya, nah sehingga di sini karena yang menjadi leaf kriteria itu research benefit kolega ini, nah maka di sini kan ada perbandingan berpasangan antara company A, B, C dengan parameter short term dan long term gitu. Nah, ini ya, jadi ada kriteria membandingkan A, B, C dengan
parameter short term, A, B, C dengan long term, karena long term dan short term itu sebagai leaf kriteria. Setelah itu, di atasnya, oke, kita naik satu level di atasnya. Short term dan long term ini karena atasnya itu adalah growth, maka kita lakukan perbandingan berpasangan antara short term dengan long term with respect to growth. Nah, jadi yang ini. Good ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan membandingkan dua item ya. Kalau membandingkan dua item, itu artinya jumlah data entry-nya kan cuma satu ya, cuma ini tok toh. Nah, sehingga kalau entry-nya satu ya pasti konsisten, karena kan pertanyaannya cuma satu ya, sehingga tidak perlu kita hitung inkonsistensinya, karena entry-nya cuma satu jadi pasti konsisten. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan ya, kalau Anda teliti nih di mana di sini tadi. Nah, ini kok size of matrix kan mulai dari 3 gitu ya. Kok 2 di skip, kenapa? Ya karena kalau matriksnya 2 itu artinya entry datanya cuma 1. Lah kalau entry datanya 1 kan ya pasti konsisten kan. Nah, sehingga tidak perlu kita mencari konsistensi rasio untuk matriks yang ukurannya 2x2. Dengan kata lain, kalau matriksnya ukurannya 2x2, bobotnya itu ya tinggal normalisasi kolom karena pasti konsisten. Sehingga bobot yang pertama ya 1 dibagi 1 tambah 3 ya, 1 dibagi 4, 0,25, 0,75. Nah, seperti ini. Sehingga yang terakhir kalau sudah ada sudah ada matriks perbandingan berpasangan, sudah ketemu local weight-nya, tahapan terakhir adalah sintesisnya. Nah, ini adalah tahapan sintesisnya ya. Kriteria, subkriteria, kemudian di situ ada global weight dari leaf kriteria. Nah, ini yang kita gabungkan jadi satu, global weight dari leaf kriteria. Leaf kriteria itu ingat kriteria yang berada di atasnya alternatif langsung. Ya. Karena nanti di sini global weight-nya itu akan kita kalikan antara leaf kriteria dengan local weight-nya, ya, with respect to leaf kriteria. Sehingga nanti untuk yang bobotnya A itu akan menjadi 0,158 dikalikan 0,137 ditambah 0,047 gitu ya, dikalikan 0,047 0,088 ditambah 0,142 kali 0,648 dan seterusnya. Yang terakhir 0,256 kali 0,793. Nah, ini adalah A. Nah, sehingga tadi meskipun bentuknya trihierarki ya, nggak seimbang, nggak masalah gitu. Seperti yang ini nggak masalah. Asalkan nanti kita hitung aja bobot di setiap leaf kriteria. Gitu ya. Jadi yang dihitung adalah bobot di setiap leaf kriteria. Nah, bobot leaf kriteria itu gimana? Jadi misalnya bobotnya C21, ini ya bobotnya ini dikalikan yang situ gitu. Bagaimana bobotnya C331? C331 ya ini nanti bobotnya berapa, dikalikan bobotnya ini, dikalikan bobotnya itu, gitu. Itu menjadi bobot dari leaf kriteria C331. Nah, karena nanti yang akan dikalikan ya, dikalikan dengan bobot ini, bobot local weight-nya, itu adalah global weight di leaf kriteria. Ya ini jelas ya, karena kita akan melakukan perbandingan berpasangan untuk alternatif kan with respect to setiap leaf kriteria gitu. Nah, sehingga nanti harus dihitung nih total weight gitu ya, atau global weight dari leaf kriteria. Nah, itu kurang lebih AHP ya, standar AHP seperti itu, di mana di sini jumlah bobot itu sama dengan 1. Nah, AHP yang jumlah weight-nya, jumlah weight itu sama dengan 1, itu disebut sebagai AHP dalam distributive mode. Distributive mode. Nah, ini ketika sigma weight, jumlahan weight-nya sama dengan 1. Nah, kalau Anda lihat di sini kan di setiap level, itu jumlah bobotnya semuanya sama dengan 1 ya. Nah, itu yang dinamakan dengan distributive mode AHP. Jadi, AHP dalam bentuknya terdistribusi dengan bobot totalnya itu sama dengan 1. Baik, ini standar ya, standar AHP atau konvensional AHP. Nah, sekarang kita lihat
rating approach. Ada kalanya kita diperlukan untuk meranking alternatif atau objek dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya adalah mengevaluasi pekerja dalam sebuah perusahaan. Jadi misalnya Anda di HR gitu ya, di Human Resource gitu, Human Resource Department misalnya. Kemudian di perusahaan Anda itu ada 1.000 karyawan misalnya. Nah, terus biasa kan tiap tahun itu ada bonus misalnya. Nah, di sini untuk menentukan besaran bonusnya, berapa kali gaji gitu ya, untuk menentukan faktor pengalinya, itu dilihat dari ranking karyawan gitu ya, misalnya ya ranking karyawan di perusahaan itu. Seberapa berharganya nih dalam tanda kutip ya, seberapa berharganya sih karyawan ini terhadap perusahaan. Nah misalnya tadi 1.000 ya, 1.000. Jadi Anda pengen ini misalkan jadi top 10, nanti kalau 10% terbaik, maka misalnya ada 10 kali gaji misalnya ya, kemudian top 25% gitu ya, jadi di bawahnya sampai 25%-nya gitu ya. Nah itu dapat berapa kali gaji dan seterusnya. Nah untuk kepentingan itu meranking karyawan, berarti kan rankingnya harus 1 sampai 1.000 ya kalau Anda punya karyawan. Nah, misalnya dalam ranking karyawan itu digunakan multi kriteria gitu. Jadi kriterianya banyak. Misalnya kriterianya adalah kualitas kerjanya, pendidikannya, pengalaman kerja, dan seberapa tergantung sih perusahaan terhadap dia gitu. Nah, kalau seperti itu terus pengen pakai AHP, karena ini multiple kriteria. Supaya objektif itu pakai AHP. Bisa Anda bayangkan, kalau misalnya objek yang dibandingkan itu adalah 1.000. Nah, mosok kita akan melakukan perbandingan berpasangan gitu. Nah, matriks yang terbentuk itu 1.000 kali 1.000-an sangat tidak mungkin. Tidak praktikal gitu ya, tidak applicable gitu. Nah, terus gimana dong? Nah, kalau misalnya kita akan membandingkan sesuatu yang jumlahnya banyak gitu ya, atau meranking objek yang jumlahnya itu banyak, maka kita akan modifikasi sedikit gitu struktur AHP kita. Bagaimana memodifikasinya? Nah, modifikasinya adalah untuk setiap lift kriteria tadi di depan sudah saya sampaikan, lift kriteria adalah kriteria yang tepat berada di atas alternatif. Kalau tadi ya yang konvensional itu setelah lift kriteria di bawahnya kan alternatif. Terus kita melakukan perbandingan berpasangan untuk setiap alternatif ini with respect to lift kriteria kan itu. Nah sekarang itu kita cut. Jadi struktur hierarki kita itu berhenti sampai lift kriteria saja. Jadi alternatif dikeluarin dulu. Struktur AHP kita berhenti sampai lift kriteria. Nah, sebagai pengganti yang alternatif tadi, setiap lift kriteria tadi itu kita breakdown menjadi skala intensitas. Ya, jadi skala intensitas. Yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukur alternatif di bawahnya. Sehingga seolah-olah skala intensitas yang kita develop ini untuk menggantikan peran perbandingan berpasangan. Sehingga instead of kita melakukan perbandingan berpasangan di antara alternatif-alternatif itu, kita akan menilai alternatif-alternatif tadi itu secara independen dengan menggunakan intensitas pada lift kriteria. Gitu ya, jadi ini contohnya. Jadi kalau misalnya AHP konvensional apa yang tadi kita jelaskan, itu kan strukturnya gini, value to company, kemudian dia diberi menjadi 4 kan ya, quality of work, kemudian education, kemudian experience, kemudian dependability. Kemudian di bawahnya di sini, ini adalah alternatif. Jadi misalnya karyawannya A, B, C, dan seterusnya sampai Z misalnya. Nah, kemudian ini kan lift kriteria ya, ini kan yang terus, nah langsung ke alternatif gitu kan. Nah, kan gitu. Nah, kalau tadi kan A, B, C sampai Z itu kita lakukan perbandingan berpasangan with respect to quality of work, with respect to education dan seterusnya.
Nah, tapi ini akan bermasalah ketika jumlah alternatif yang kita bandingkan itu banyak gitu. Ini mendekati hingga saking banyaknya misalnya. Lah terus gimana? Ini kita cut. Kita cut. Nah, sebagai penggantinya untuk setiap leaf kriteria, ini setiap leaf kriteria, itu kita kembangkan skala intensitas. Di mana nanti skala intensitas itulah yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi alternatif secara independen. Jadi misalnya quality of work itu kita breakdown menjadi 5 nih ya, excellent, good, meet requirement, need improvement, unsatisfactory. Education kita breakdown jadi postgrade, bachelor, diploma, below diploma, dan seterusnya. Nah ini yang dimaksud dengan skala intensitas itu. Jadi ini kan sebenarnya adalah leaf kriteria ya, leaf kriteria nih. Nah ini leaf kriteria. Leaf kriteria kita breakdown gitu ya menjadi skala intensitas. Nah, sehingga yang akan kita pairwise-kan, yang akan kita lakukan perbandingan berpasangan, itu bukan alternatifnya, tapi intensitas dalam leaf kriteria ini. Jadi misalnya dicontohkan satu ya, dependability. Dependability tadi kan ada exceptional good nih ya, exceptional good, satisfactory, poor. Nah, kita akan lakukan perbandingan berpasangan dari keempatnya ini with respect to dependability. Ya, jadi exceptional terhadap good itu ya jelas lebih bagus exceptional ya. Cuman seberapa lebih baguskah? Apakah sedikit lebih bagus atau jauh lebih bagus dan seterusnya? Karena belum tentu linear ya, belum tentu linear. Kalau kita lihat di sini juga nggak linear nih, 1, 3, 5, 7 kan nggak linear kan. Kalau linear kan ya dibagi pas tengah-tengah, bagi rata gitu ya. Nah ini kan nggak linear, misalnya seperti ini. Oke. Jadi kita pairwise-kan. Yang di pairwise-kan adalah intensity rating-nya ya, intensity rating-nya untuk setiap kriteria tadi. Seperti ini. Ini dicontohkan satu aja. Tapi kita punya 4 nanti, punya 4 perbandingan berpasangan dari masing-masing intensitas. Sudah ketemu dalam bentuk normalized weight seperti ini sigma sama dengan 1. Selanjutnya, supaya kita bisa gunakan untuk evaluasi, ini kita ubah menjadi ideal form. Ideal form itu gimana? Ideal form itu adalah yang punya bobot tertinggi, kita kasih nilai 1. Sedangkan yang di bawahnya, kita relatifkan terhadap yang punya bobot paling tinggi tadi. Jadi untuk good, itu berarti 0,255 dibagi 0,581 dan seterusnya. Dan ini dilakukan untuk setiap leaf kriteria. Nah, jadi dilakukan untuk setiap leaf kriteria ya, kita bikin seperti ini. Tapi ini dicontohkan satu aja. Hanya leaf kriteria ya, kalau tidak leaf kriteria itu tidak. Sehingga kita akan punya ini. Nah, Anda perhatikan yang bagian kriteria ini sigma weight itu masih sama dengan 1. Nah, khusus untuk yang sini, yang di intensitas itu kita dalam bentuk ideal mode. Yang ini namanya distributive mode. Tadi yang sudah sempat saya singgung ya. Distributive mode, karena sigma weight itu sama dengan 1. Nah, sehingga yang dibikin dalam ideal mode itu cukup leaf kriteria yang tepat berada di atas alternatif. Kalau bukan itu, bukan leaf kriteria, maka tetap distributive mode ya, yaitu jumlahan weight itu sama dengan 1. Sudah, ini udah jadi instrumen Anda develop di Excel, udah bisa digunakan untuk evaluasi berapapun karyawannya itu bisa dievaluasi. Contoh aplikasinya. Kita mengevaluasi misalnya 5 karyawan ABCD ya, Adi, Bambang, Cahyo, Dedi, Edi, ABCD gitu. Kita evaluasi sendiri-sendiri. Ya, kita tidak melakukan pairwise. Karena tadi saya sampaikan pairwise di sini diganti dengan yang di pairwise-kan adalah intensitasnya ya. Jadi kita tidak melakukan pairwise untuk setiap alternatif. Baik, misalnya Adi dinilai nih, oh quality of work-nya good. Education-nya postgrade. Pengalaman kerjanya di situ ya, lamanya dia bekerja di situ 3-5 tahun masuk kategori itu. Dependability-nya satisfactory dan seterusnya. Nah, kemudian kita nilai nih si Adi. Oh, quality of work-nya good. Good tadi berapa ya? Oh, good 0,788. 0,788.
Education postgrade nilainya 1. Oh, 1. Experience antara 3 sampai 5. 3 sampai 5 tadi, oh ini 0,392. Dependability-nya tadi satisfactory. Oh 0,197. Skor totalnya si Adi berapa? 0,636. Ini didapat dari mana? Jadi bobotnya Adi itu ya 0,565 kali 0,788 ditambah 0,118 kali 1 ditambah 0,055 kali 0,392 ditambah 0,262 kali 0,197. Nah, ini dapatnya 0,636. Lah, ini dan seterusnya ya, sampai berapapun nggak masalah. Nanti ini tinggal di sort. Kalau Anda pengen ranking ya ini tinggal di sort aja. Inilah yang digunakan sebagai dasar untuk meranking. Nah, itu salah satu aplikasinya ya, aplikasi untuk AHP ya, ketika kita gunakan untuk mengevaluasi sesuatu yang jumlahnya banyak. Nah, ini salah satu contoh yang pernah kami lakukan misalnya untuk mengevaluasi supplier ya, supplier dari sebuah perusahaan minyak gitu. Itu untuk mengevaluasi awal ya, begitu dibuka tender itu kan banyak banget yang masuk, terutama ini yang bahan baku yang umum ya, yang bukan spesifik gitu. Ini yang masuk tender banyak. Nah, ratusan gitu. Nah, kita gunakan ini, tools ini untuk menyeleksi siapa yang akan masuk ke tahap selanjutnya. Ya itu kan kriterianya banyak seperti harga, kemudian track record dari supplier tadi, kemudian bagaimana kualitasnya ya, dan seterusnya lah, banyak sekali kriterianya. Karena seperti BP Migas itu kan punya ya kriteria suppliernya itu harus seperti apa. Nah, itu banyak lah intinya kriterianya. Nah, sehingga ini kita gunakan untuk mengevaluasi dari semua supplier yang masuk itu, dinilai secara individually gitu. Dengan ini Anda buat dalam bentuk Microsoft Excel, kemudian dikasih tampilan yang menarik, udah jadi DSS loh ini. Udah jadi tools decision support system yang menarik gitu ya. Tinggal misalnya ada satu proposal masuk, dilihat supplier ini speknya gimana, dimasukin di situ, jebret ketemu kan ranking 1 sampai 100 sekian. Nah, maka yang masuk ke next process itu misalnya 10 besar ya, cuma 10 yang next process. Contoh lagi, kalau misalnya Anda di bagian HR di perusahaan gitu, membuka lowongan kerja itu yang masuk puluhan ribu misalnya. Atau ribuan lah ya, ribuan, nggak usah puluhan ribu. Dari ribuan ini ketika akan masuk ke tahap selanjutnya, itu kan ada shortlist dulu kan. Nah, bagaimana metode shortlist? Ya udah pakai ini aja. Pendidikan misalnya, masukkan IPK, masukkan dan seterusnya misalnya, pengalaman kerja dan seterusnya. Nanti akan ketemu ranking. Nah, tinggal di ranking aja 1 sampai berapa, shortlist potong, nah ini akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, itu seringkali aplikasinya ya, aplikasi sebenarnya based on AHP gitu ya, idenya itu adalah AHP, tapi itu di-extend ke rating approach gitu. Bahkan ada mahasiswa saya menggunakan itu untuk penjadwalan gitu, untuk menentukan, masih di perusahaan minyak, menentukan ini alternatif kapal mana yang akan diisi dulu bahan bakarnya gitu ya. Nah, itu kapalnya itu kan yang standar dalam sehari itu ada ratusan gitu. Nah, ratusan tiap hari ganti-ganti. Nah, ini ada prioritas, yaitu prioritas dari kedekatannya, kemudian sisa BBM yang tersedia dan seterusnya lah, kriterianya banyak. Nah, ini untuk menghitung nih, untuk menentukan prioritas siapa dulu yang akan diisi, siapa yang belakangan. Nah, ini salah satu contoh ya, beberapa contoh aplikasinya. Nah, oke. Ini digunakan ketika kita ingin mengevaluasi alternatif yang jumlahnya banyak, yang tidak memungkinkan kita melakukan perbandingan berpasangan dari alternatif itu. Sehingga yang kita lakukan perbandingan berpasangan itu ya hanya cukup sampai kriterianya saja. Baik, nah ini salah satu fenomena menarik ya dalam AHP, yang ini menjadi isu pada saat dulu awal-awal diusulkannya metode AHP ini. Nah, bagaimana isunya? Isunya di sini adalah adanya rank reversal, fenomena rank reversal. Apa itu fenomena rank reversal? Akan kita lihat ya.
fenomena rank reversal. Misalnya kita mengevaluasi dua sistem, sistem A dan sistem B. Untuk mengevaluasi kita mempertimbangkan dua kriteria, P dan Q. Misalnya price dan quality lah, misalnya gitu ya. Ada dua nih, bobotnya sama lah 0,5, 0,5. Udah, kita lakukan perbandingan berpasangan, intinya, terus kita temukan bahwa bobot A itu 0,542, bobot B 0,458. Jelas di sini A lebih disukai daripada B, ya karena bobotnya dia lebih tinggi. Nah, ternyata ada vendor ketiga nih masuk, sistem C masuk. Sistem C masuk, tadi kita cuma bandingin dua ya, A sama B. Nah, sekarang ada orang ketiga masuk sistem C. Oke, ketika ada orang ketiga masuk, otomatis kita harus mengupdate data kita kan. Nah, ditambah datanya. Yang ditambah adalah perbandingan A dengan C dan B dengan C. Kalau A dengan B tadi udah kan, kita nggak ganti. Ya kita nggak ganti entry untuk perbandingan A dan B. Cuman kita tambahin aja, kita tambahkan A terhadap C dan B terhadap C. Oke, kita hitung. Apa yang terjadi? Anda lihat bobotnya. Di sini ternyata B bobotnya jadi lebih tinggi dari A. Padahal kita nggak merubah bobot antara A dan B. Cuman gara-gara ada orang ketiga masuk aja. Jadi A sama B tadinya bagusan A, begitu ada orang ketiga masuk lah kok jadi bagusan B. Nah ini kan nggak masuk akal ya. Kita nggak ngapa-ngapain loh antara A dan B, cuman masukin orang ketiga aja kok jadi B lebih bagus dari A gitu kan. Nah inilah yang dinamakan dengan fenomena rank reversal gitu. Nah ini aneh gitu. Nah waktu itu sempat rame gitu ya, pembahasan kenapa sih kok bisa terjadi rank reversal. Udah. Nah, ini penjelasan AHP. Jadi tadinya kan dicurigai, wah AHP itu ada rank reversal nih, gara-gara mendekati bobotnya itu dengan eigenvektor dari matriks itu. Atau gara-gara diperbolehkannya inkonsistensi. Atau gara-gara itu dia menggunakan 9-point scale dalam perbandingan berpasangannya. Nah, itu beberapa yang sempat dicurigai. Tapi kemudian dijawab bahwa masalahnya bukan itu. Jadi terjadinya rank reversal di AHP itu bukan karena penggunaan eigenvektor sebagai pendekatan bobot, bukan juga karena penggunaan 9-point scale, juga bukan karena diperbolehkannya inkonsistensi gitu. Nah, terus kenapa? Nah, dikatakan bahwa penyebab terjadinya rank reversal itu adalah karena prosedur dalam AHP itu sendiri. Jadi prosedurnya adalah AHP itu seolah-olah kita punya masalah yang besar gitu ya. Kemudian kita breakdown menjadi kecil-kecil, dipecah-pecah gitu jadi kecil-kecil, diselesaikan kecil-kecil tadi terus digabungkan untuk mendapatkan solusi optimalnya atau solusi dari permasalahan besar tadi. Nah, sehingga dengan kata lain kan ada proses dekomposisi, pecah-pecah. Kemudian dikerjain kecil-kecil tadi diselesaikan, terus komposisi digabungkan jadi satu. Nah, proses inilah yang menyebabkan terjadinya rank reversal. Dengan demikian, sebenarnya rank reversal itu tidak hanya terjadi di AHP saja, tapi bisa terjadi in any teknik ya. Jadi untuk metode penyelesaian apapun yang menggunakan prinsip dekomposisi dan komposisi atau sintesis gitu ya. Jadi di breakdown jadi kecil-kecil, selesaikan terus digabung jadi satu. Nah, kalau prosedur ini yang dipakai, maka akan memungkinkan terjadinya rank reversal. Nah, ini yang disebut sebagai dilution effect atau substitution effect, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu. Jadi ya karena proses perhitungannya, gitu, bukan karena penggunaan eigenvektor dan seterusnya, gitu. Karena prosesnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada metode apapun yang kok prosesnya seperti itu, maka bisa memungkinkan terjadinya rank reversal. Nah, terus gimana dong caranya untuk menghindari, gitu ya, menghindari terjadinya rank reversal? Nah, untuk menghindari terjadinya rank reversal, kita evaluasi lagi. Kenapa sih tadi kok bisa ya di kasus ini? Di kasus ini kok bisa terjadi rank reversal? Oh, ternyata tadi rank reversal itu terjadi karena kita bongkar lagi perbandingan berpasangan kita dengan menambahkan sesuatu gitu. Coba andaikan proses perhitungan itu cuma sekali, tidak terjadi bongkar-bongkar lagi gitu ya. Jadi ada masalah diselesaikan, selesai sudah gitu. Itu tidak akan terjadi rank reversal.
Tapi andaikan kemudian ada sesuatu yang kita tambahkan gitu ya ke dalam sistem kita, kan kita harus bongkar lagi pairwise kita gitu dengan menambahkan data yang baru. Nah, proses bongkarnya inilah gitu ya, atau proses menambahkan data baru atau mengubah ya, karena nggak harus nambah, ngurang juga bisa, atau ganti itu juga bisa gitu. Nah, proses perubahan data inilah yang menyebabkan kemudian terjadinya rank reversal. Oh, berarti supaya tidak terjadi rank reversal gitu ya, supaya tidak terjadi rank reversal, supaya tidak terjadi rank reversal ya, satu, AHP itu sistemnya close gitu ya, close system. Close system itu artinya kalau udah nyelesain ini udah nggak usah dibongkar-bongkar lagi. Nanti nek dibongkar-bongkar lagi bisa terjadi rank reversal loh, ibaratnya kayak gitu ya kasarannya. Nah, sehingga ini ya sudah sistemnya close, nggak boleh nambah. Nah, terus gimana dong kalau sistemnya itu adalah ternyata open gitu lah, nek yang dibandingkan itu bisa berubah-ubah. Jadi ya misalnya ini membandingkan sistem itu. Nah, sekarang sistemnya yang mungkin sekarang kita pakai sistem A dan B. Tapi bisa jadi dengan perkembangan zaman besok A sama B itu udah nggak ada lagi, yang ada digantikan A dengan C atau C dengan D dan seterusnya. Lah terus gimana nek berubah-ubah gini misalnya? Atau sekarang cuma ada 2 sistem, besok ada 3, besoknya lagi 4. Nah kalau seperti itu gimana? Nah, kalau memang ternyata untuk open system, maka HP itu harus dikoreksi, jangan pakai distributive mode, tapi pakai ideal mode. Gitu. Paham ya? Jadi kalau gimana sih supaya nggak terjadi rank reversal? Yang satu ya close system. Bandingin aja sekarang existing. Udah selesai close gitu. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan diubah. Karena nanti kalau terjadi perubahan, ada kemungkinan terjadi rank reversal. Itu satu. Kalau nggak bisa yang kedua, lah kalau sistemnya itu sebenarnya adalah open, terus gimana dong gitu ya. Nah, kalau sistemnya itu open system, maka kita ubah aja ke ideal mode. Sama seperti waktu yang tadi barusan kita bahas tentang rating approach. Ya, itu salah satu kalau Anda perhatikan ya di sini. Kenapa sih kok yang bagian yang paling bawah itu kita switch ke ideal mode? Itu karena alternatif di bawahnya, kalau Anda perhatikan, alternatif di bawahnya itu kita buat independen sebenarnya. Independen terhadap atasnya gitu ya, supaya dia itu bisa, atau kita buka terbuka ya. Terbuka gitu ya. Jadi ini mau diganti, ditambah, dikurang, itu tidak ngefek ke yang sini tuh tetap close. Yang sini kan tetap close ya. Sehingga kita bisa pakai distributive mode tadi. Cuman yang bawah alternatif yang kita bandingkan itu kan open. Bisa nambah, kurang, ganti gitu ya. Nah, sehingga yang bawah itu kita ubah menjadi ideal mode. Jadi kalau Anda perhatikan, nah sehingga memang distributive mode AHP itu hanya cocok untuk yang closed system, tidak terjadi perubahan dari yang dibandingkan. Tapi kalau terjadi perubahan dari yang dibandingkan, itu maka cocoknya pakai ideal mode. Nah, itu kurang lebih penjelasan yang ada di sini ya, ini yang saya ceritakan panjang lebar itu ada di sini. Nah, kita coba, ini ketika sistemnya ini adalah open system ya, ini sistemnya yang dicontohkan di sini adalah open. Kenapa open? Karena ada penambahan ini, kita coba selesaikan, benar nggak sih kalau misalnya dengan adanya ideal mode itu, dengan menggunakan ideal mode itu tidak terjadi rank reversal. Oke, kita coba. Nah, ya saya hapus dulu ya kotaannya. Nah, ini sistemnya adalah open. Oke. Kita lihat, kita cari W ideal ya. W ideal. W idealnya di sini adalah yang tertib dikasih 1, yang bawahnya relatif terhadap itu 0,17 per 0,83 ya berarti ya. Ini W idealnya. Ini 1. Berarti ini sepertiga ya. Oke. Kita lihat bobot A berarti sama dengan 0,5 kali 1 ditambah 0,5 kali sepertiga.
Itu ya bobotnya A. Bobotnya B 0,5 kali 0,17 per 0,83 ditambah 0,5 kali 1. Nah, ini dihitung berapa? Sebentar, saya ambilkan kalkulator dulu ya. Ini 0,5 bagi 3 tambah 0,5. Ini 0,667. Yang bawah 0,5 kali 0,17 dibagi 0,83 ya, ditambah 0,5. 0,6024. Nah, ini A lebih disukai daripada B. Oke, sekarang masuk sistem C. Ini kita ubah ke W ideal. W ideal. Yang tertinggi dikasih 1. Ini berarti 0,09 dibagi 0,455 ya. Ya, ini 1. Ini 1/6. 2/6 itu 1/3 ya. Oke. Kita hitung bobotnya. WA 0,5 kali 1 tambah 0,5 kali 1/3. Tetap ya, 0,667. WB 0,5 kali 0,09 dibagi 0,455 ditambah 0,5 kali 1. Nah, ini kita hitung. Berapa ini? 0,5 kali 0,09 dibagi 0,455 ditambah 0,5. Nah, ini 0,5989. Anda bisa lihat bahwa ini A masih lebih disukai daripada B. Nah, sehingga tidak terjadi rank reversal gitu. Nah, itu ya caranya. Jadi kalau memang sistem kita itu adalah open gitu, kalau sistemnya adalah open ya kita gunakan aja ideal mode gitu untuk menyelesaikan. Jadi artinya ideal mode itu ya sebenarnya distributive mode yang dalam bobot itu cuman bobotnya terus ada satu step tambahan gitu loh. Yang bobotnya tertinggi dikasih nilai 1, yang lain direlatifkan terhadap 1. Nah, dengan cara itu nanti tidak akan terjadi rank reversal seperti yang dicontohkan ini. Ya. Nah, ini seperti itu. Software untuk AHP itu namanya Expert Choice. Nah, Expert Choice itu support both distributive maupun ideal mode. Jadi bisa dengan distributive mode maupun ideal mode itu bisa dengan menggunakan Expert Choice. Ya, oke, itu underline untuk yang AHP ya. Contohnya seperti itu. Silakan saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan gitu. Nanti ya. Silakan Mas Farudin, monggo. Yang tadi yang bawah saya kok masih belum mengikuti ya Bu, yang perkalian itu mungkin ini Mas. Yang bagian bawah WA 0,5 kali 1 tambah 0,5 kali ya. Seperti itu dari mana? Dari ini WA itu bobotnya ini ya. Terus dikalikan local weight-nya. Untuk A, local weight-nya untuk kriteria P itu kan 1 ya. 1 toh. Untuk kriteria Q, W ideal. Kita pakai W ideal ya. Yang biru itu ideal mode. Jadi 0,5 kali ini 1/3 Mas. Jelas. Untuk yang WB 0,5 kali 0,09 dibagi 0,455 ini yang ini. Yang pakai biru itu. Gimana Mas? 0,5 itu yang di atas itu ya Bu, yang P sama Q itu ya. Betul, bobot kriteria. Bobot kriterianya ini. Terus satunya didapat satunya dari ini. 1 sama 1/3 itu dapat dari mana? Ini Mas, yang tertinggi kalau ideal mode itu kan bobot tertinggi dikasih angka 1 ya. Oh iya. Begitu. Dari situ Mas. Gitu. Nah, jadi untuk WC, untuk yang ideal ya, WC itu berarti 0,5 kali 1 ya untuk P, ditambah 0,5 untuk Q-nya itu 1/6 begitu. Jadi ini adalah bobot yang untuk C. 0,5 kali 0,5 yang biru itu. 0,5 dari bobot P dan Q-nya.
P dan Q ya Bu. Terus Ya, yang 1 sama seperenam ini dari W idealnya ini, dari ini, yang pakai biru itu. oh ya 1 sama seperenam. Iya. Oke. Bu, kalau misalkan itu kan yang diubah jadi W ideal semua. Kalau yang Iya. atasnya masih W distributif, terus yang bawahnya jadi W ideal, sama atau beda? Ini yang diubah kan yang bawahnya memang Mas. Kalau yang atas kan tetap setengah kali setengah ya. Karena yang berubah itu kan yang bawah kan, sistem A, B, C-nya itu kan. Jadi yang diubah ke ideal itu cuman yang perbandingan berpasangan dari sistem A, B, C. Sedangkan yang PQ itu tetap 0,5, kita tidak ubah ke idealnya Mas. Oh iya. Karena kan yang berubah, yang open ya, yang open itu kan yang bawah toh. Iya kan, yang berubah itu kan jumlah sistemnya, sedangkan kriterianya kan tetap ya. Nah, makanya kriterianya tetap kita sigmanya tetap sama dengan 1 gitu, pakai distributif tetap. Gitu. Oh, iya. Gitu Mas. Tapi kalau yang distributif itu kan ada ini ya Bu, nanti totalnya harus sama dengan 1 ya, 0,5 tambah 0,5. Iya. Tapi kalau yang W ideal totalnya nggak ada rumus sama dengan 1, nggak ada. Jadi karena yang paling tinggi dikasih nilai 1. Yang paling tinggi 1, yang lain berarti relatif terhadap 1 tadi. Betul, gitu kan, ya? Iya. Iya, begitu. Itu berarti ini nggak Bu, kalau misalkan pakai W ideal tapi pakai close boleh juga, atau harus W ideal itu harus yang pakai open saja? Oh, boleh. Close juga boleh, pakai W ideal boleh gitu. Jadi intinya kalau mau semua pakai W ideal itu boleh gitu ya. Nah, cuman kalau open system itu harus pakai W ideal untuk menghindari rank reversal tadi. Gitu. Kalau misalnya closed system juga boleh, pakai W ideal itu juga boleh, nanti sama hasilnya. Begitu Mas. Berarti misalkan sama-sama close Bu, tapi di compare di ini ya, pakai W distributif atau W ideal, itu nanti rankingnya sama. Rankingnya sama, sama-sama betul, close. Betul, rankingnya sama. Hanya bedanya ya keuntungan kalau misalnya kita pakai close, pakai yang distributif, itu kan sigmanya sama dengan 1 ya, maka kita tahulah proporsinya masing-masing. Kalau misalnya kayak W ideal ini kan kita nggak ngerti toh proporsinya masing-masing itu. Ya kan, jadi misalnya ini, yang sini ya, ini kan untuk A nilainya 1, B nilainya 0,09 dibagi ini, C nilainya 1. Nah ini kan kita nggak tahu proporsinya gitu loh. Hanya melihat untuk rankingnya saja kan, untuk melihat perankingannya. Beda kalau misalnya yang di atas ini kan kita ngerti ya, oh ini bobotnya 1/4, ini 3/4, nah itu kan kita ngerti gitu. Nah begitu Mas. Ya, jadi intinya tadi ya, untuk kalau yang W ideal lebih fleksibel, kalau yang W distributif hanya untuk yang close ya. Betul, ya intinya itu. Jadi distributif itu hanya close. Jadi yang diperbandingkan itu sudah fix dulu, sudah jangan diubah-ubah gitu. Karena nanti kalau berubah ada kemungkinan terjadi rank reversal. Walaupun tidak selalu ya, tapi ada peluang untuk terjadinya rank reversal itu. Begitu. Gitu ya. Monggo kalau ada lagi. Yang lain boleh. Kalau yang tadi diceritakan Bu Aini tentang apa? Penentuan ranking peringkat, misalkan dia ada beberapa stakeholder gitu, itu berarti misalkan kalau yang ini kan istilahnya cuma satu orang dari distributif diubah ke ideal ya Bu. Nah itu apakah kalau ideal diubah ke distributif sudah nggak akan bisa ya Bu? Nilainya nggak tahu kan? Kita harus tahu bobotnya ini Mas. Jadi memang untuk ideal sebenarnya kan kita tahu bobotnya. Kita tuh ngerti distributif dulu terus diidealkan gitu loh. Nah, atau prosesnya kan gitu toh? Iya Bu. Karena kan misalnya dari distributif itu kan dari eigenvektornya ya, matriks ketemu eigenvektor atau ketemu bobot.
Defaultnya kan gitu. Cuma nanti kalau misalnya sistemnya itu ternyata open, nah dari bobot ini terus ada step tambahan lagi dibikin ke ideal mode kan gitu. Ya. Ya, atau gitu. Jadi mesti tahu bobotnya dulu baru tahu idealnya gitulah Mas kira-kira. Berarti stepnya nggak bisa kebalikan. Iya, nggak bisa kebalikan Mas, betul. Terus kalau yang misalkan banyak decision maker. Banyak decision maker tadi ya. Kalau banyak decision maker itu efeknya ke entry ininya, entry apa jenenge, entry angkanya itu. Jadi misalnya yang mana ya, yang ini deh, ini quality of work dan seterusnya ini. Nah, misalnya untuk menentukan ini evaluation of employee kan tidak cuma satu orang ya. Jadi misalnya di sana dari beberapa departemen gitu toh, misalnya toh. Nah, misalnya ini departemen A, B, C, misalnya 3 departemen ya. Misalnya untuk kriteria apa toh? Quality of work sama education misalnya. Jadi kan kita punya 4x4 matriks 4x4 ini toh. Quality of work, education, experience, sama dependability. Kan gini, kita punya 4x4, matriks 4x4. Nah, untuk menentukan entry-nya ini misalnya ada berapa? 3 departemen ya. Ada departemen A, B, C, gitu misalnya. Lah, pada saat membandingkan antara quality of work vs education misalnya, nah, itu kan mestinya kan entry-nya kan gini, yang tadi itu ya, misalnya ini quality of work, ini education, terus ini 0, ini sampai 9, ini 9 kan gitu. Nah, nanti setiap departemen kan ngisi, misalnya departemen A ini ngisinya 3 ngisinya di sini, departemen B itu ngisinya 1, departemen C misalnya ngisinya setengah. Lah, masalahnya ini terus kita akan isi berapa gitu ini. Quality of work terhadap education kita akan isi berapa. Nah, maka ini kita kompromikan ketiganya ini. Caranya misalnya, jadi entryan key dibanding education, itu misalnya kita akan menggunakan geometric mean. Jadi gini, 3 kali 1 kali setengah di akar 3 gitu Mas. Nah, terus ini nanti pembulatan aja, pembulatan yang terdekat itu berapa gitu misalnya angkanya, misalnya nggak pengen pecahan gitu ya. Nah, berarti ini akar sepertiga dari itu 3 kali 1 kali setengah itu berapa. Nah, nanti ini isinya berapa. Nah, ini pakai pembulatan lebih dekat kemana. Nah, itulah yang akan jadi entry di sini. Nah, begitu Mas ceritanya. Kan kuesionernya yang ngisi 3 orang toh. Misalnya masing-masing ngisi ya, ternyata jawabannya ada 3, ada 1, ada setengah. Nah, terus yang kita entrykan berapa? Lah, misalnya kita menggunakan geometric mean misalnya. Di rata-rata tapi rata-rata geometrik misalnya. Itu yang sering dipakai sih. Jadi akar pangkat 3 dari 1,5 itu piro berarti. Nah, terus dicari pembulatan terdekat lah gitu, biar entry-nya nggak koma-koma. Tapi kalau mau entry-nya koma-koma sih nggak masalah sih sebenarnya. Tapi biar sesuai, biasanya sih biar sesuai dengan AHP yang 1 sampai 9 itu biasanya dilakukan pembulatan. Yeah. Begitu Mas Farudin. Berarti Kalau itu khusus geometric mean ya Bu? Nggak boleh misalkan pakai average bukan. 3 plus 1 plus 2. Oh ya, untuk entry-nya ini saya bilang yang rata-rata kebanyakan dipakai itu geometric mean gitu ya. Yang biasanya dipakai untuk merata-rata. Ya, hanya beda dikit. Kalau pakai rata-rata itu berarti berapa? 3,5 dibagi 3 ya. 1, sekian gitu kan. Ini kan juga mirip kan? Kalau rata-rata geometrik kan juga 1, sekian kan? Iya, 4,5 bagi 3 ya Bu. Iya kan, nilainya hampir sama, sekitar 1. Itu kalau dimasukin berarti nilainya 1. Ya kurang lebih gitu Mas. Iya Bu. Iya. Akan lebih bagus lagi sih kalau mereka bertiga diskusi ya, kemudian menentukan nilainya berapa gitu. Cuman kan kadang alah udah daripada diskusi suruh ngisi sendiri-sendiri gitu. Nah, terus kita yang merata-rata. Terus yang ideal mode itu harus yang bagian lift ini ya Bu, yang berdekatan dengan
apa tadi ya, alternatif ya. Kalau Iya. Karena diasumsikan itulah yang berubah-ubah ya. Alternatifnya diasumsikan fix kan, nggak berubah kan. Nah, yang biasanya yang berubah itu kan yang paling bawah ya. Begitu. ya. Berarti yang atasnya dari lift kriteria nggak usah kan? Nggak usah, karena diasumsikan itu kriteria itu ya nggak berubah lah. Biasanya sih berubah kan yang dibandingkan, ya kan? Iya, iya. Begitu. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Monggo yang lain. Oh ya, mumpung ingat, besok Rabu itu, kebetulan saya jam 1 ada rapat. Kalau misalnya kita ajukan jam 10, apakah tabrakan nggak ya Rabu besok? Ada kuliah nggak jam 10 Rabu besok? Mas Fahrudin, Mbak Intan, Mbak Olive? Saya nggak ada, Bu. Nggak ada kan? Nggak ada ya? Yang lain? Nggak ada ya? Saya ada kuliah pagi, Bu. Cuman kayaknya sudah selesai setelah jam segitu. Jam 10 udah selesai kan? Iya, kayaknya sudah selesai. Oh ya. Udah selesai ya, nek jam 10 ya. Baik. Ya, kalau gitu insya Allah kuliah kita besok Rabu dimajukan jam 10 ya. Supaya kalau yang kuliah jam 7 sudah selesai atau jam itu udah selesai lah. Oke, ya. Oke, terima kasih. Berarti insya Allah kuliah kita ketemu lagi besok Rabu ya, besok Rabu. Oh iya, ini ada tugas nih di belakang. Nah, ada tugas AHP. Seorang engineer itu mengevaluasi 3 sistem yang akan diadopsi perusahaan dan seterusnya lah. Ini kriterianya dan seterusnya. Intinya diminta untuk bikin struktur hierarki. Terus diminta untuk ngitung CI konsistensi rasio. Kemudian diminta untuk menghitung bobotnya masing-masing. Terus tentukan sistem yang terbaik ya. Ini AHP biasa. Terus yang soal nomor 2, ini yang tadi, yang rating approach tadi, menggunakan rating. Nah, digunakan untuk mengevaluasi ini. Jadi ya, saya kasih tugas ini. Sekarang Senin ya. Rabu udah bisa selesai belum ya? Bu, jangan kurang dari 1 minggu, Bu. Baik, kalau gitu saya kasih waktu 1 minggu ya. Baik, Bu. 1 minggu, nggak Rabu besok sih. Ya udah gini aja. Minggu depannya lagi nggak apa-apa. Itu ya. Jadi saya kasih waktu minggu depannya sekalian aja Rabu lagi. Berarti bukan Rabu besok. Senin, Selasa, Rabu besok tanggal 9. Berarti tanggal 16 ya. Rabu tanggal 16 deh deadline-nya. Nanti saya posting di Google Classroom. Begitu? Baik, Bu. Oke, sip. Ya, udah jelas semua ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih semua untuk kebersamaan sore hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok Rabu jam 10. Ya, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.